Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan membahas buku How to Respect Myself karya Yoon Hong-gyun. Harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Dalam harga diri seseorang ada 3 pilar dasar. Yang pertama adalah kebermanfaatan diri, yaitu seberapa besar kita merasa bermanfaat. Sayangnya, dalam masyarakat kita akan lebih dihargai jika memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Kedua adalah kontrol diri, yang berarti melakukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah rasa aman. Ini merupakan dasar dari harga diri. Mereka akan merasa nyaman dan aman meskipun tidak memiliki gaji yang tinggi atau pekerjaan yang terpandang. Harga diri menjadi kadar cinta yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Seberapa senang kita dengan diri kita. Namun terkadang untuk menumbuhkan harga diri, seseorang memerlukan apresiasi atau pengakuan dari orang lain. Semakin dicari, maka pengakuan dari orang lain yang kita tunggu-tunggu pun tidak kunjung datang. Akhirnya, semakin banyak pula orang yang hidup dengan memakai topeng. Kini, semakin sering hadir pertanyaan, aku nggak tahu hebatnya aku tuh di mana. Pertanyaan dan kegelisahan ini yang semakin dirasakan dari banyaknya yang dilihat dan didengar. Seseorang pun merasa kesulitan untuk mengakui nilai diri sendiri, terlebih untuk merasakannya. Yang menjadi perhatian saat ini adalah bahwa harga diri harus dijaga oleh diri sendiri. Kita sibuk untuk mencari validasi di setiap tempat. Seseorang bisa berfokus pada proses dibandingkan harus sibuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Berfokus pada proses ini berarti hanya fokus pada apa yang akan aku lakukan saat ini. Seseorang yang memiliki harga diri yang rendah akan sulit untuk membuat keputusan, meskipun keputusan tersebut merupakan keputusan yang kecil. Salah satu penyebab sulitnya seseorang membuat keputusan adalah karena ia tidak percaya pada dirinya sendiri. Itu sebabnya kita selalu mencari seseorang jika kita bimbang terhadap sesuatu. Perlu kita ketahui dan pahami bahwa ada satu orang yang akan selalu ada kapanpun dan dimanapun kamu membutuhkannya. Orang itu adalah diri kita sendiri. Ada berbagai macam cara untuk memperoleh bahagia, tetapi kebahagiaan sejati sesungguhnya datang dari dalam diri. Selain itu, harga diri berkaitan erat dengan emosi. Namun sayangnya, hanya sedikit orang yang mengetahui bagaimana cara mengungkapkan dan mengelola perasaannya. Cara kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan mengetahui proses hadirnya emosi. Untuk dapat mengontrol emosi, kita harus mengetahui bagaimana mengatasinya. Bisa dengan membuat catatan emosi, memberikan nama emosi-emosi yang kita rasakan, atau menguraikan emosi. Menguraikan emosi dengan cara menguraikan 4 hal, yaitu peristiwa, pikiran, perasaan, dan tindakan. Misalnya, peristiwa, ujian masuk perguruan tinggi. Pemikiran, apakah aku dapat lolos ujian ini? Emosi, khawatir dan merasa takut. Reaksi tubuh, susah tidur dan tidak nafsu makan. Tindakan yang kita lakukan, menyisihkan waktu untuk duduk merenung di sela-sela waktu belajar. Rencana, mengetahui waktu untuk belajar dan juga beristirahat. Uraian ini bisa membantu untuk mengetahui penyebab kita merasa sulit. Setelah itu, kita dapat menerima perasaan yang sedang kita rasakan. Seseorang yang memiliki harga diri yang rendah akan terus berpikir negatif dan cenderung pesimis dengan apa yang akan ia lakukan. Padahal, sebab akibat ini menjadi mata rantai yang terus berkait erat dan saling mempengaruhi. Perlu kita ketahui bahwa ada 2 hal yang tidak dapat diubah, yaitu orang lain dan masa lalu. Siapapun akan terganggu dengan luka di masa lalu. Namun, masa lalu tidak dapat diubah ataupun dihapus. Kekacauan ini akan terus kita ingat dan mempengaruhi diri kita sendiri. Jika kita sudah bisa berdamai dengan 2 hal ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa semua telah berlalu. Maka,
kita dapat menyadari yang telah terjadi dan fokus pada masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku How to Respect Myself karya Yeon Hong Gyun. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.